Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para bapak sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, yang dengan nikmat-nikmatnya kembali kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini dan di rumahnya yang mulia ini, yaitu Masjid Al-Jihad yang kita cintai ini, untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr, dan juga untuk mempererat ukhuwah di antara kita, ukhuwah imaniyah di antara kita. Dan yang paling besar adalah dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Semoga Allah Rabbul Alamin merahmati dan memberkahi dan meridhai majelis kita ini dan kita semua yang hadir di dalam. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam selalu dan senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sedikit nasihat yang akan disampaikan, dan nasihat ini insya Allah antum semua sudah paham dan sudah mengamalkannya insya Allah ta'ala. Sedikit kita membahas tentang salah satu ayat dalam Al-Quranul Karim, yaitu ayat yang paling agung, yang paling a'zam, yang paling agung, yaitu ayat kursi. Ini ayat yang paling agung dalam Al-Quranul Karim dari semua ayat Al-Quran, ayat kursi. Dan ini antum semua sudah apa? Sedangkan surat yang paling agung dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Kenapa surat ini, yaitu Al-Fatihah, surat yang paling agung dalam Al-Quran, a'zamu suratin fil Quran, surat yang paling agung dalam Al-Quran, karena Al-Fatihah dinamakan juga dengan Ummul Kitab,
induknya Alkitab, yaitu induknya Al-Quran. Kenapa dinamakan induk di sini? Atau ummun? Kenapa? Karena semua makna Al-Quran dari awal sampai akhir terkandung dalam surat Al-Fatihah. Dengan kata lain, Al-Fatihah itu makna global. Sedangkan selain Al-Fatihah, rinciannya. Berarti makna Al-Quran dari awal sampai akhir semua ada dalam Al-Fatihah. Dan sekali lagi, Al-Fatihah makna global Al-Quran. Sedangkan selain Al-Fatihah, rinciannya, detailnya di situ selain Al-Fatihah. Baik. Di sini ayatul kursi, ayat kursi. Ini adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Mengapa demikian? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan itu. Rasul telah menetapkan bahwa ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah ayatul kursi, ayat kursi. Sebagaimana yang beliau sabdakan kepada salah seorang sahabat, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Karena saking agungnya ayat ini, karena saking mulianya Al-Quran ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, bahkan mencontohkan untuk dibaca setiap hari. Setiap hari, sebagaimana Al-Fatihah tadi. Karena agungnya surat itu Al-Fatihah, setiap hari kita disuruh untuk membacanya. Khususnya dalam apa? Asal. Bahkan yang tidak baca ayat atau surat itu batal sholat, karena dia rukun. Al-Fatihah. Nah, ayat kursi pun demikian. Karena agungnya ayat ini, kita diperintahkan dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW untuk dibaca setiap hari, bahkan lebih dari sekali. Di tempat-tempat mana ayat kursi ini dianjurkan untuk dibaca? Pertama, kapan? Ba'da sholatil fardhu, setelah sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, baca itu. Karena ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan langsung oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka tidak ada yang dapat menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Berarti selama kita baca itu ayat kursi setiap sholat fardu, seakan-akan kita dipersilahkan masuk surga. Nah, berarti salah satu jalan menuju surga adalah membaca ayat kursi setelah sholat fardu. Baca itu. Ya, di samping zikir-zikir yang lain, dan antum semua sudah hafal itu. Ya, Allahumma antas salam dan seterusnya. Kemudian Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, termasuk ayat kursi, sebagaimana yang
dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik setelah sholat fardu yang pertama, berarti minimal dalam sehari berapa kali itu kalau 5 kali, 5 kali. Kemudian dianjurkan juga dibaca sebelum tidur. Baca antum kan? Nah, baca antum. Kalau ingat, ya kalau ingat lah. Ya. Kalau nggak ingat dimaafin. Nah, sahih. Ini gamblang hadisnya, jelas hadisnya. Ada beberapa riwayat dalam masalah ini sebelum tidur. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang Abu Hurairah ini diajarkan oleh seorang syaitan. Hadis cukup panjang ya, dan antum sering mendengar hadis ini. Sering ya? Apa itu hadis? Hadis Abu Hurairah itu jelas. Yang itu loh. Waktu itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dapat tugas menjaga harta zakat, ya kan? Harta zakat. Lalu datanglah seorang pencuri, mencuri harta zakat. Ditangkap sama Abu Hurairah. Dan kata Abu Hurairah, aku laporkan kamu kepada Rasul. Kata dia, jangan. Saya mengambil makanan ini karena betul-betul kami butuh. Keluarga kami butuh makan, maka terpaksa saya mencuri. Berarti ini darurat ya dia, darurat. Kemudian dilepaslah orang tersebut oleh Abu Hurairah, dilepas, merasa kasihan begitu mungkin, dilepas. Keesokan harinya, di pagi hari itu, Abu Hurairah menceritakan peristiwa semalam. Ada orang mencuri, saya tangkap, katanya dia butuh, maka saya lepaskan. Kata Rasul SAW, sabda Rasul SAW, dia akan kembali nanti malam. Nanti malam dia akan kembali. Abu Hurairah yang 100% beriman kepada Rasulullah SAW, ya, pasti percaya dia percaya benar nanti malam dia akan datang, karena dia Rasul yang ngasih tahu. Dan betullah dia, Abu Hurairah menjaga lagi malam itu, dan benar datang lagi dia, melakukan apa yang dia lakukan kemarin, mencuri itu bahan makanan. Ketangkap sama Abu Hurairah, dan kata dia, saya laporkan kepada Rasulullah SAW. Kata dia, mohon maaf, saya mencuri ini karena darurat lah gitu. Betul-betul kami butuh akan makan ini. Lalu dilepas oleh Abu Hurairah. Dilepas. Pagi harinya dia laporan kepada Rasul. Iya, semalam datang lagi tuh orang dan melakukan sama dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Saya lepaskan. Kata Nabi apa? Ntar malam datang lagi dia. Ntar malam datang lagi dia. Penasaran Abu Hurairah nih, pasti badan lagi, bener datang lagi dia. Karena Abu Hurairah sangat percaya dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Berjaga lagi dia Abu Hurairah. Dan datang lagi tuh orang, datang lagi dan melakukan apa yang dia lakukan sama dengan sebelumnya, mencuri. Ketangkap sama Abu Hurairah dan dia berkata, saya laporkan kamu kepada Rasulullah. Kata dia, jangan. Kata dia, kata orang ini,
maukah aku ajarkan kepadamu sebuah ayat yang kalau kamu baca sebelum tidur, kamu akan dilindungi oleh Allah, kamu akan dijaga oleh Allah, dan syaitan tidak akan mampu mengganggumu dari malam itu sampai pagi. Maukah aku ajarkan satu ayat yang kalau kamu baca ini sebelum tidur, maka syaitan tidak akan mampu mengganggumu sampai pagi. Abu Hurairah mau. Apa itu? Ayat apa itu? Kemudian orang ini berkata, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhirnya. Berarti ayat apa ini? Ayat kursi. Setelah itu dilepas orang itu. Keesokan harinya, yaitu di pagi hari, laporan kepada Nabi SAW. Semalam betul dia datang lagi, tapi dia itu mengajarkan saya satu ayat yang dengan itu saya baca sebelum tidur, Allah akan menjaga dan tidak diganggu syaitan sampai pagi. Kemudian apa kata Nabi SAW? Fa'innahu syaitan. Yang datang kemarin itu 3 kali itu, dia itu syaitan. Syaitan dia itu. Dan apa yang dikatakan dia itu sahih. Yang dikatakan dia itu benar, yaitu ayat kursi dibaca sebelum tidur itu benar. Wa huwa kadzub. Akan tetapi dia itu kadzub. Kadzub itu selalu bohong. Tapi waktu kali itu dia benar. Berarti ini diikrarkan atau ditakrir atau dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kita boleh berguru kepada syaitan, bukan begitu maksudnya. Dari mana kita tahu guru itu syaitan kok jadi guru? Loh, tapi itu yang datang kepada Abu Hurairah ngajarin Abu Hurairah. Ayo, apakah sebelum itu Abu Hurairah tahu kalau itu syaitan? Nggak tahu. Karena syaitan merubah wujud jadi manusia. Dan Abu Hurairah nggak tahu kalau itu syaitan. Nah, syaitan tasyakul. Syaitan membentuk manusia seperti kita. Tapi nggak ada bolongnya loh ya. Kalau ada bolongnya apa? Nah, manusia biasa. Tentu setelah mendapatkan izin dari Allah, dikehendaki Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, dia tidak akan mampu merubah wujud menjadi manusia. Jadi bukan berarti kita boleh belajar atau cari ilmu kepada mengambil ilmu dari syaitan, tidak boleh, tetap tidak. Karena kita tahu syaitan adalah kadzub, pendusta, pembohong. Dan waktu itu ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi para bapak sekalian, di antara sunnah dari sunnah-sunnah sebelum tidur adalah membaca ayat kursi. Baca itu, insya Allah sepanjang malam kita dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah dari keburukan-keburukan syaitan khususnya. Berarti syaitan kan tahu, bener kan? Syaitan tadi itu kan tahu tuh, dia ngerasain langsung gitu loh. Dia tidak bisa mengganggu, menggoda orang tidur yang membaca ayat kursi. Dan itu dia akui itu sendiri. Kemudian ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Makanya
malam itu kan sarangnya ini loh ya, Pak, kejahatan gitu. Maling malam. Sekarang maling pada siang sih, Pak ya. Enggak umum sekarang maling malam itu enggak umum. Siang sekarang. Tapi inilah pada umumnya yang cerita umum itu maling itu. Nah, kejahatan itu kebanyakan di waktu malam. Makanya gangguan setan, santet, tenung, apalagi sihir itu datang siang atau malam? Malam. Itu dia malam dan itu jelas malam. Maka agar kita selamat dari keburukan tadi itu, termasuk syaitan, baca itu ayat kursi. Jangan lupa baca, dan kita akan merasakan nikmatnya tidur itu, lezatnya tidur itu. Di antara gangguan syaitan yang barangkali sering kita rasakan dalam tidur adalah mimpi jelek. Karena mimpi jelek itu dari syaitan, sebagaimana mimpi baik dari Allah. Karena mimpi ada 3, mimpi dari Allah, mimpi dari syaitan, dan mimpi dari mana? Nah, dari diri kita sendiri, dari pikiran kita sendiri. Kalau yang dari Allah, jelas itu kebaikan. Sedangkan dari syaitan, keburukan, dan kita merasakan sendiri itu. Dan karena keburukan mimpi tersebut, terkadang kita bangun itu masih terngiang-ngiang gitu. Dan khususnya orang yang hatinya lemah dari iman, itu kepikiran terus. Bahkan terkadang mimpi itu menjadi kenyataan, keburukan bagi ini. Itu dari syaitan. Dan yang ketiga, mimpi dari siapa? Diri kita sendiri. Sebelum tidur mikir utang, gimana nih besok ini, piutang yang mau datang gimana nih, akhirnya tidur ke bawah sampai dalam mimpi. Itu dari diri kita sendiri, dari hati kita sendiri, pikiran kita sendiri. Nah, minimal godaan syaitan dalam tidur kita adalah ini, mimpi buruk. Maka baca. Baik, ini yang kedua. Yang pertama tadi apa? Setelah sholat antum baca ayat kursi. Kalau orang lain nggak baca, sudah silakan nggak baca, nggak silakan. Kita baca karena menjalankan sunnah Rasul SAW, perintah Rasul, contoh Rasul. Kemudian yang kedua sebelum tidur, dan yang ketiga pagi petang. Wirid, zikir, sobah, dan masa. Sobah itu apa? Pagi. Masa sore. Masa bakar ayam. Masa itu sore. Zikir pagi petang, wirid pagi petang. Salah satu wirid itu ayat kursi. Antum sudah praktekin? Alhamdulillah. Kalau sudah, kalau belum praktekin. Ini zikir pagi petang. Kapan dibaca pagi ini? Ya jam segini nih. Habis sholat subuh sampai terbit matahari, sampai syuruk. Berarti bisa kita baca setelah wirid, setelah sholat fardu, kemudian nyambung
Zikir pagi. Kalau zikir sore kapan? Ba'da sholatil asri, setelah sholat asar sampai tenggelam matahari, berarti sampai maghrib. Berarti kita bisa sambung itu, habis zikir sholat asar sambung zikir sore. Kalau tidak ya sambil jalan. Kalau repot ya sambil jalan ya, karena buru-buru pengen berangkat kantor kan Pak ya, habis sholat langsung berangkat, ya sudah zikir di jalan, enak. Kalau tidak bisa zikir pagi petang secara keseluruhan, separuhnya saja boleh, atau sepertiganya boleh, tidak apa-apa. Ini penting banget Pak, zikir pagi petang itu penting banget. Karena ini apa ya Pak ya? Kata sebagian ulama, ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'i. Ruqyah itu apa? Ruqyah. Apa ruqyah itu Pak? Benteng ya, sebenarnya benteng. Benteng yang kokoh banget dari godaan syaitan khususnya, dan keburukan-keburukan yang lain. Itu ngapalin. Kalau nggak hafal ya pertama dibaca saja, ngelatih diri, ngelatih dibaca. Insya Allah sebulan hafal semua. Ya dibaca aja nggak masalah. Lama-lama insya Allah hafal. Penting banget ini zikir pagi petang. Ini sunnah yang barangkali tidak diketahui kebanyakan kaum muslimin. Banyak sekali dari kaum muslimin yang nggak ngerti ada wirid pagi petang itu. Tentu wirid-wirid ini yang diajarkan oleh Rasul, tidak bikin-bikin sendiri, bukan, diajarkan oleh, dan itu sudah komplit sempurna 100%. Dan itu ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Nah, di antara wirid pagi petang ini Pak, adalah ayat kursi. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari, berarti kan wirid pagi kan, di pagi hari Allah jaga dia sampai sore. Allah lindungi dia, Allah jaga dia dari keburukan-keburukan sampai sore. Dan barang siapa yang membacanya di sore hari, Allah jaga dia sampai pagi hari. Hadisnya sahih. Kurang apa coba? Enak banget, enak banget. Makanya hidupnya seorang muslim itu diwarnai dengan wirid dan zikir, dan dengan itulah Allah jaga dia dari kejahatan-kejahatan jin dan manusia, khususnya syaitan dan iblis. Bahkan tidak hanya syaitan dari jenis jin, tapi juga syaitan dari jenis manusia. Allah lindungi itu. Dan ini janji Allah loh Pak. Janji Allah melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan antum praktekkan, akan ada perubahan dalam hidup kita. Ini tidak hanya sekedar teori, praktek ini sudah. Masya Allah ya. Karena musuh-musuh manusia itu terlalu banyak Pak untuk disebutkan. Dan musuh yang nyata syaitan itu jelas banget. Bahkan permusuhan dengan syaitan ini sudah diikrarkan dari kita keluar dari perut ibu kita. Sampai kapan? Sampai mati. Syaitan tidak pernah berhenti walau sekejap untuk mengganggu kita.
kenapa antum dulu waktu keluar dari perut ibu kok nangis? Kenapa? Ayo, ingat nggak waktu nangis? Ya Allah, suka ingat apa? Enggak ya? Enggak ingat. Saya juga enggak ingat sih. Ya, kenapa enggak ingat ya? Enggak ingat. Oh, kecil. Kenapa menangis? Bahkan hampir semua anak lahir nangis. Bahkan kalau enggak nangis dikeplok-keplok ya kan, ceplak, biar nangis. Kenapa itu? Wallahu a'lam bishawab. Salah satunya adalah karena dia diganggu syaitan, yaitu dengan cara ditusuk oleh syaitan. Tentang riwayat ini, wallahu a'lam, saya belum mengoreksi kembali akan keabsahan hadis ini. Tapi seingat saya sih iya. Anak lahir itu ditusuk sama syaitan sehingga dia menangis. Berarti ini kan sudah menampakkan permusuhan kan? Iya, permusuhan. Semenjak itu ya sudah, syaitan benar-benar menjadi musuh. Dan syaitan akan terus mengganggu dia. Sampai kapan? Sampai mati. Bahkan sampai detik-detik akan meninggal dunia. Ya, sampai ruh nyawa itu dicabut, syaitan terus menggoda dia. Bahkan godaan syaitan yang paling dahsyat, yang mereka mencurahkan seluruh kemampuannya adalah ketika sakaratul maut. Ya, mengerahkan seluruh kekuatannya, menggunakan segala macam cara, ya, untuk menggoda manusia, menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Ini menjelang kematian, sakaratul maut sudah ini paling besar itu. Dan ini Pak ya, kita tahu syaitan tidak pernah berhenti sama sekali, sekejap mata tidak pernah berhenti menggoda kita. Kecuali ada tempat-tempat tertentu yang ketika kita melakukan suatu amal, dia akan menjauh dari kita, menjauh dan takut sama kita. Salah satunya tadi itu, kita dijaga masyarakat, dijaga oleh Allah dari gangguan-gangguan syaitan. Masya Allah. Bahkan ketika kita makan saja, kita makan nih, ikut gak sih syaitan? Iya kan, ikut kan? Merecoki makanan kita. Makanya kenapa kita disuruh untuk membaca bismillah sebelum makan? Kalau kita nggak baca bismillah, syaitan ikut di situ. Makan makanan kita, berarti kita makan bareng sama syaitan, makan bareng sama musuh bebuyutan. Siapa yang rela sih? Siapa sih ridho? Antum mau gak sih makan bareng sama orang yang menjadi musuh antum, yang selalu nyakitin antum, kemudian berlemah lembut sama dia, kemudian makan bareng dalam satu nampan gitu sampai kiamat nggak mau kan begitu? Ini syaitan. Kita nggak baca bismillah itu sebelum makan, datang dia dan ikut makan sama kita, ikut sama kita. Bahkan di majelis ini datang nggak ikut sama kita? Ikut. Bubuk. Hanya ngantuk. Itu. Begitu. Ini benar syaitan. Bahkan kamar mandi saja ikut dia. Coba ya. Lagi mandi tuh ikut dia, coba ini. Ya Allah, ini orang syaitan. Ini ya karena kita nggak ngelihat dia, coba. Tapi dia melihat kita, coba.
Ini musuh aneh ya. Ini musuh aneh yang setan ini. Dia melihat kita nggak melihat dia. Ini kita sedang perang, masalahnya perang. Nah musuhnya itu melihat kita melihat mereka. Ini kan luar biasa dahsyat ini. Masuk kamar mandi saja kita diikuti nama syaitan. Makanya kalau kita nggak baca bismillah dan doa masuk kamar mandi, apa yang dilakukan syaitan? Ngelihat aurat kita. Melihat aurat kita dari ujung sampai ujung. Gimana? Tapi kalau kita baca bismillah dan baca doa, apa yang terjadi? Syaitan tidak bisa melihat aurat kita sama sekali. Ini berita-berita dari Rasul SAW. Dan berita Rasul ini perkara gaib. Kita nggak melihat, tapi kita harus percaya karena itu sabda Rasul. Dan sabda Rasul ini wahyu dari Allah Rabbul Alamin. Syaitan selalu menggoda kita, menjerumuskan kita, berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam waliyadzubillah. Bahkan kita nih lagi nyetir mobil, naik motor, ikut gak sih dia? Ikut dia. Makanya tuh kalau disetelin musik, sudah mobil kita penuh dengan syaitan. Hati-hati. Tapi kita kalau setelin tilawah, murotal, atau kita sendiri yang zikir dan baca Al-Quran, malaikat yang datang di sini. Tinggal pilihan tuh sudah. Pas ngumpul setan di mobil itu nabrak mati gimana tuh orang? Apa yang terjadi? Ngebayang kayak apa? Pas jedor di mobil itu nabrak itu. Nah, penghuni mobil mati semua. Selain apa? Selain setan selamat gak mati dia. Orangnya yang mati. Gimana ngebayang jeleknya orang yang mati kayak seperti itu? Karena dia bonceng apa? Bonceng syaitan, bonceng musuh. Memang kita nggak kelihatan mana nggak ada syaitan, Tapi ini berita dari Rasul SAW. Dan tidaklah yang diucapkan Rasul itu melainkan atas bimbingan Allah Rabbul Alamin, pencipta langit dan bumi, dan termasuk pencipta syaitan. Lupa ini. Jadi nggak ada istilah istirahat gitu bagi syaitan untuk menggoda manusia. Nggak ada kata istirahat. Dari kita mau tidur, dalam tidur, bangun tidur, pagi, siang, sore, malam, terus. Makanya kita butuh apa Pak? Butuh penjagaan. Nah ini dia, kita butuh penjagaan. Dan termasuk salah satu penjagaan kita adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, termasuk wirid pagi dan petang tadi. Wirid setelah sholat, keluar rumah pun demikian. Ketika kita keluar rumah, bukankah syaitan ngikutin kita juga? Iya, ngikutin. Makanya ketika kita keluar rumah, apa yang kita baca? Doa kan? Doa Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ketika kita baca doa itu, syaitan ngerutuh. Aku gak bisa ngerutuh dia. Istilahnya begitu gampangan ini menurut. Saya tidak bisa menggoda dia karena dia sudah membaca doa itu. Masya Allah. Masuk pasar, wirid juga doa. Karena di situ syaitan bermain. Karena di pasar itu kan tempat yang paling tidak disukai Allah kan. Berarti yang paling disukai apa? Syaitan. Karena semua kejahatan ada di pasar. Apa yang ada?
Coba ada nggak sih keburukan yang tidak ada di pasar? Semuanya ada. Kemaksiatan apa saja ada di pasar. Jelas. Semuanya ada. Syirik ada nggak? Ada. Apa itu? Kucing. Coba. Masya Allah. Semua dari kecil, paling kecil sampai yang paling besar ada dalam. Makanya ketika kita masuk pasar, doa. Maka insya Allah akan jaga kita dari godaan-godaan syaitan tersebut. Masya Allah. Kalau nggak baca doa itu sudah. Pinginnya beli apa aja semua dibeli. Nyampe rumah nyesel. Loh duitnya tak tahu. Padahal cuman maunya masuk pasar itu beli ini tok kaos satu oblong. Tergoda lah di situ. Oh ini murah, oh ini mumpung diskon, oh ini dibeli semua nyampe rumah. Duh ngapain saya beli kayak gini nih? Di rumah masih numpuk kayak gitu. Ini termasuk godaan syaitan. Satu dari sekian banyak cara syaitan menggoda kita ketika di pasar. Bahkan ada keutamaannya Bapak. Doa masuk pasar itu. Barang siapa yang baca doa masuk pasar ini, hafal kan? Loh gila. Cari sendiri di buku-buku itu pasti ada. Barang siapa yang baca doa itu, Allah ampuni, Allah catat 1000, Allah catat 1000 kebaikan. Atau kalau di total gitu Pak ya, kalau di total 1 juta kebaikan dan Allah hapus kesalahan 1 juta kesalahan. Apa ya? Untuk yuktabu 1000 kali 1000 kali 1000 berapa? 1 juta, iya 1 juta. 1000 kali 1000 1 juta. Nah, baca itu saja nggak sampai 1 menit. Nggak sampai 1 menit. Bahkan tidak sampai setengah menit, nggak sampai. Nah, coba itu. Allah tulis baginya 1 juta kebaikan dan Allah hapus 1 juta keburukan. Enak banget. Maka zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kita berusaha untuk mengamalkannya agar musuh-musuh kita itu takut dan lari dari kita. Ini para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang ketiga. Yang pertama setelah sholat wajib. Kalau sholat sunnah gimana Pak? Dibaca juga? Kalau sholat sunnah dibaca nggak? Zikir setelah sholat fardu, apakah juga dibaca dalam sholat sunnah? Apalkan semua zikir, masuk dari kecil sampai tua gini nggak apa-apa lebih gitu ya. Tiap hari kita sholat. Tentu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau nggak diajarkan, nggak akan diterima oleh Allah. Dan itu bukan sebuah zikir yang akan diterima oleh Allah. Ini masalah zikir itu kan sudah apa namanya? Sudah paten gitu loh. Kalau sudah menjadi rutinitas kita, itu sudah paten. Nggak boleh dari kita sendiri. Dan kalau kita bikin sendiri dan itu menjadi rutinitas kita, nggak akan diterima oleh Allah dan itu percuma, sia-sia saja. Tapi kalau yang sudah menjadi paten, sudah tiap hari kita rutinkan, itu harus dari Rasulullah SAW. Nah itu dia, karena ini sudah bentuk ibadah gitu, sudah bagian dari ibadah. Dan setiap hari kita baca. Setelah sholat fardu, sholat wajib. Coba dibuka lagi. Bener nggak sih saya bikin ini? Bener nggak sih? Bener nggak sih? Bener nggak sih? Kita diajak oleh Rasulullah SAW untuk berpikir, untuk
merenung, untuk mengkaji lagi apa yang telah kita kerjakan, bener apa enggak. Lo kalau enggak bener itu terus setua ini kita nanti bekele sia-sia gimana gitu loh Pak. Kita udah tua nih, udah tua. Saya pun demikian. Dan kerasanya saya itu kalau udah bangun dari begini gitu, bangun tuh kayaknya udah tua. Mosok kita sudah tua segini kok salah gitu. Itu kan sayang banget gitu loh, sayang banget. Kita pengen itu amal kita bener, dan itulah yang akan diterima. Kalau enggak, sampai mati pun enggak akan diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Dan itu sayang banget. Tenaga sudah kita curahkan, harta kita sudah curahkan, pikiran kita sudah curahkan, kemudian salah. Apa manfaatnya? Nah, termasuk masalah zikir ini benar-benar harus kita perhatikan. Karena masalah ibadah, dan ibadah itu milik Allah, untuk Allah, dan diajari oleh Rasulullah SAW. Maka koreksi lagi ya zikir-zikir kita, ya. Wirid-wirid kita bener nggak sih? Minimal tanya kepada ahli ilmu yang kita yakini akan bisa menjawab pertanyaan kita dan menenteramkan hati dan jiwa kita. Ya, karena kita masalahnya dari dulu kayak gitu ya, itu dia yang penyakitnya. Penyakit kita itu memang dari dulu kita dari kecil diajari gitu. Emang pasti benar? Kan enggak gitu. Ada yang benar apa enggak? Ada yang benar, ada yang enggak gitu. Nah, taunya dari mana ini penting enggak? Ditanya minimal kan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahlinya jika engkau tidak tahu. Ini penting banget ini Pak ya, penting banget supaya amalan kita itu berfaedah gitu loh, diterima oleh Allah dan akan kita petik nanti buahnya di akhirat. Berarti kalau kita nanam yang nggak benar di dunia ini, ya gimana bisa memetik buahnya? Pohonnya aja nggak tumbuh gitu ya, buahnya nggak tumbuh, apalagi berbunga, apalagi berbuah. Tapi kalau kita tanam dengan baik, benar, insya Allah pohon itu akan subur kemudian berbunga, buahnya kita akan ambil nanti petik di akhirat ketika kita berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Itu dia. Nah, termasuk zikir tadi itu, misalnya ayat-ayat kursi tadi, dan zikir-zikir yang lain ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah para bapak sekalian, tiga waktu yang kita disunnahkan untuk membaca ayat kursi ini. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa ayat kursi ini ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Karena kita tidak luput, tidak pernah pisah dari ayat ini setiap hari. Sebagaimana surat Al-Fatihah kita nggak bisa lepas, tidak bisa berpisah dengan surat Al-Fatihah ini. Saya sudah syuruk ya, ada sudah suara panggilan untuk kita keluar. Masuk ke hati saya ingin terus gitu ya, tapi aku punya aktivitas yang lain. Kita cukupkan sampai di sini. Dan mohon maaf hari ini buku ini salah, jadi kok bisa ya? Ya ini menandakan sudah padahal sudah disiapin, sudah dibaca, sudah di oret-oret gitu. Allahu Akbar, namanya juga manusia. Demikian, semoga bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Barangkali ada yang bertanya silakan, satu atau dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya menanya mengenai
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Zikir setelah sholat sunnah itu tidak ada. Tidak ada hadis ya yang sahih anjuran zikir setelah sholat sunnah sebagaimana zikir setelah sholat fardu atau wajib. Tapi kalau kita ingin sesekali lah doa misalnya, tidak masalah. Tapi jangan dianggap itu sebuah sunnah. Paham di sini ya? Tapi jangan dianggap sebagai sunnah. Berarti misalnya habis sholat sunnah kita ingat lagi ada masalah gitu ya Pak ya. Ingat ada masalah apa gitu ya. Kemudian kita doa, tidak masalah. Dan doa di sini kan ada adab-adabnya kan Pak. Di antaranya adalah memuji Allah, memanggil nama-namanya, bersolawat atas Nabi, mengakui dosa-dosa dan yang lainnya. Itu diantara adab-adab berdoa. Angkat tangan, menghadap kiblat dalam keadaan suci dan yang lainnya. Nah, kalau diawali dengan ayat kursi, kalau kita perhatikan adab-adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu nggak ada diawali dengan ayat kursi. Tidak ada. Ya. Kalaupun kita baca, jangan dianggap itu sebuah sunnah. Ya, jangan dianggap sebuah sunnah. Kalau kita anggap sunnah, berarti kita menganggap baik yang tidak dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya. Ini penting banget. Ya. Jadi zikir setelah sholat sunnah tidak ada. Habis salam langsung pergi. Dan penting banget bagi kita Pak ya, kesempatan doa itu dalam sholat, bukan di luar sholat. Ini yang sering dilalaikan oleh banyak kaum muslimin. Ya, doa yang paling bagus itu dalam sholat itu, bukan di luar sholat. Setelah sholat mustajab nggak sih? Waktu mustajab nggak? Ya. Dalam sholat itulah mustajab, dikabulkan oleh Allah. Khususnya dalam apa? Sujud. Begitu juga sebelum salam, likulli duburi sholat. Setiap akhir sholat yaitu sebelum salam, baca doa itu. Setelah sholat selesai sudah, seperti sekarang ini, berarti ya sudah. Jadi ini yang sering ya dilalaikan oleh banyak kaum muslimin ya. Mereka sibuk doa setelah salam, panjang gitu. Tapi ya dia tinggalkan dalam sholat, ini salah. Ya nggak salah juga saya apa namanya ya. Kurang pas ya. Kurang pas. Nah, jadi dalam sholat itu, apalagi sholat sunnah, berlama-lama dalam sujud bisa nggak? Iya, sholat sunnah lama-lama sendiri kan, sendiri. Tapi kalau wajib kan terikat dengan siapa? Pak Imam. Makanya jarang kita bisa doakan ya. Subhana rabbil a'la. Berapa kali? 3 kali. Bangkit dari sujud. Kapan doanya? Ya sudah, karena kita sholat wajib terikat dengan imam. Nah, ini kesempatan dalam sholat sunnah. Dalam sujud kita ngerengek-rengek sama Allah, silakan, dan itu mustajab. Aqrabu ma yakunul 'abd ya wa bainar rabb sujud, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Fa'akthiru fid du'a, kata Nabi, maka perbanyak doa. Begitu juga sebelum salam, itu pun dianjurkan banyak doa juga, khususnya doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi
pesan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Malu-malu nih. Nanti SMS saja kalau tanya. Baik, seperti sudah siang nih. Kita cukupkan sampai di sini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya dan dari syaitan. Dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan memberikan keistiqomahan, keteguhan, kemudahan untuk terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.